Selamat pagi Yaders, kembali lagi dengan Ray, satu eksekutif dari Yadea TB Simatupang. Nah kali ini nih Ray lagi mengendarai motor yang sangat futuristik banget. Ini adalah Yadea tipe E8S Pro. Nah sebelum Ray masuk ke dalam lebih jauh untuk membahas fitur-fitur maupun program-program apa aja yang ada pada bulan Januari tahun 2024 ini, baiknya kalau kalian like, share, dan subscribe dulu channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan pengetahuan maupun informasi kedepannya bagi kalian yang sangat berminat untuk memiliki motor listrik, tentunya merek Yadea. Untuk itu teman-teman, kita bahas keunggulan-keunggulan apa aja yang ada pada motor listrik Yadea E8S Pro ini, tentunya dengan program-program dan diskon berikut harga terupdate di tahun 2024 ini. Tonton terus videonya. Nah teman-teman, ini adalah tampilan dari motor listrik Yadea tipe E8S Pro. Nih, sebelum kita bahas mengenai fitur-fitur maupun keunggulan-keunggulan dari motor listrik Yadea ini, kita lihat dulu yuk secara menyeluruh dari motor listrik ini. Nah tadi dari sisi tampilan depan, motor ini punya tampilan futuristik yang tadi Ray bilang. Nah dari tampilan sampingnya pun kalian bisa lihat motor ini secara base design sangat catching banget karena tampilannya sangat kekinian, dan buat kalian anak-anak muda wajib memiliki motor listrik sekece ini. Nah kenapa Ray bisa bilang kayak gitu? Karena kalian bisa lihat nih, dari sini ada windshield yang ya sebenarnya sih gunanya sih windshield ini sebagai hiasan aja, tapi secara desain ini membuat motor ini terlihat lebih fashionable dengan kaca spion yang memanjang, windshield yang tadi Ray bilang, baru ada perpaduan warna, ada silver di bagian bodinya maupun di sini ada warna silver, dan di sini juga ada pelindung punggung bagian belakang nih, yang ini tuh bisa membuat motor ini terlihat berbeda dari motor lainnya. Nah motor ini juga dari velgnya juga pun menggunakan warna black glossy. Nah kalian bisa lihat ya warnanya, jadi kelihatan sporty banget kan. Dari perpaduan warnanya pun membuat motor ini terlihat lebih eye catching. Nah, sekarang kita bahas nih untuk dari lampunya. Ini Ray coba hidupin ya. Jadi info buat kalian, menghidupkan motor listrik ini hanya dengan kalau kalian pakai anak kunci, kalian tinggal geser, itu nyala. Nah itu kalian matiin, atau kalian mau cabut, kalian bisa menggunakan tombol yang ada lambang petir nih, lambang Zeus nih. Kalian pencet 2 kali, nah itu nyala. Nah, kalian bisa lihat juga di sini untuk tampilan speedometernya, sangat keren banget. Di sini ada indikator parking. Nah di sini ada kilometer, di sini ada indikator baterai, dan ini ini nih yang 0.00 Ah, ini adalah untuk indikator titifar baterai. Jadi kalau misalnya kalau kalian coba gas nih, Ray coba karena motor ini di standar 2, standar 2, jadi agak aman nih untuk ngetes titifar dari motor ini. Nih, pertama, kalian yang belum tahu, untuk merubah posisi parking ini untuk supaya bisa masuk ke gigi 1 ataupun shift 1, karena motor ini punya 2 shift ya. Untuk shift pertama itu kecepatannya sampai 50 km, shift 2 nya itu sampai 60 km, up to ya bisa 65 lah kalau nggak salah. Nih kalau kita pencet sekalirannya, otomatis dia sudah ready, ada tulisan ready. Nih untuk tampilan MID nya di saat digas, ini shift 1 nih, bisa sampai 53 km per jam. Tapi ini kita melakukan pengetesan karena tidak ada beban ya. Lalu kalian bisa merubah shiftnya itu di sini. Ini ada tombol shift. Nah, otomatis di sini ada tanda 1. Kalau kalian pencet sekali, dia akan berubah jadi 2. Nah, di saat berubah jadi 2 ini kita tes ya. Tuh, bisa sampai 68 km per jam.
Tapi sekali lagi ini karena belum ada beban ya. Nah kalau ada beban biasanya dengan berat ray yang 88 kilo, cukup berat ya. Ini dia bisa sampai di 65, 64. Saya udah melakukan pengetesan, dan kalau kalian masih penasaran untuk sistem pengerjaan TT-VAR-nya seperti apa, indikator yang akan muncul di MID-nya akan seperti ini. Nah, kalian bisa lihat tuh yang hijau tadi. Nah, nih. Nah, kalau kita lepas, tuh yang hijau itu adalah TT-VAR. Nah, kurang lebih seperti itu untuk tampilan TT-VAR-nya. Nah, kalian juga mungkin penasaran, kok motor ini ada hazardnya ya? Nah, untuk tombol hazardnya itu kalian bisa temukan di sebelah sini, kalian bisa matikan, kalian bisa Ini apa, Mas? What the fuck? Di E8S Pro ini dibekali dengan fitur lampu hazard. Nah, kalian bisa lihat di sini tombolnya, kalian bisa matiin ataupun menyalakannya dengan menggeser. Nah, kalian bisa lihat ya, hazardnya sekali lagi nih, saya kelilingin. Nah, tuh lampu hazardnya. Kalian bisa lihat sendiri, cukup terang kan? Nah, karena susunan lampu yang terdapat pada E8S Pro ini merupakan rangkaian lampu LED. Di sini kalian nggak akan pernah menemukan bohlam lagi yang tertanam di motor Yadia E8S Pro ini. Mulai dari turning light-nya maupun lampu remnya. Nah, ini lampu remnya kita coba ya, coba. Tuh, ini menggunakan LED. Ini lampunya cukup terang, mungkin karena kualitas gambar dari handphone Ray yang kurang bagus, mungkin kalian kurang bisa menikmati ya dari tampilan ketajaman dari lampunya. Nah, ini merupakan susunan rangkaian lampu LED yang terdapat di bagian depan. Coba Ray matiin dulu lampu hazardnya. Nah, kalian bisa lihat tuh. Nah, gimana? Cukup terang kan? Nah, teman-teman, kalian pasti penasaran gimana sih caranya untuk ngecas motor ini. Nah, Ray pengen ngasih tahu ke kalian bahwa di sini, nah ini nggak kelihatan ya, coba nyalain lampu flashlightnya. Nah, di sini tuh ada tanda yang seperti lambang PLN ya, lambang listriknya. Nah, kalian tinggal tarik ke atas. Nah, di sini ada tempat untuk ngecas dari baterai motor kalian. Baru di sini yang orange ini adalah USB port. Nah, kalian kalau pengen ngecas handphone kalian, nih kalian tinggal taruh di sini aja. Nah, gimana sih caranya kalau misalnya pertanyaan kalian, motor ini aman gak sih kalau seandainya dicuci, ataupun misalnya dalam pengecasan aktif atau tidaknya motor ini harus dilakuin. Nah, saya pengen bikin kalian bahwa di motor ini juga seperti rumah kalian tuh. Tuh, ada MCB. Tinggal mematikan MCB-nya seperti ini, turunkan ke bawah. Nah, otomatis semua rangkaian kelistrikan yang ada pada motor Yadia ini mati semua. Nah, kenapa Ray bisa bilang kenapa harus dimatikan dan dinyalain? Karena kalau di dalam posisi menyala pun seperti ini, itu hanya mematikan kondisi motor kalian untuk berjalan, tetapi tidak mematikan rangkaian pengamanan yang ada pada sistem E8S Pro. Nah, kalau seandainya MCB-nya menyala, tolong dong Mas Fahri, coba didorong motornya. Kita ingin melihat untuk alarmnya berfungsi apa enggak. Coba Mas Fahri kuncinya kita cabut. Nah, ini lagi. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat di saat alarmnya menyala, motornya tidak bisa didorong. Mas Fahri, gimana kuncinya? Bannya ngelok ya? Bannya ngelok. Jadi nggak bisa ya? Iya, nggak bisa. Nah, kalian bisa lihat sendiri bahwa untuk sistem pengamanan alarm ini sangat berguna sekali. Jadi walaupun kalian tidak menggunakan kunci setang, kunci setir, motor ini tidak bisa didorong. Sekarang Ray pengen kembali lagi ke kalian untuk melihat luas dari bagasi. Jadi bagasi yang terdapat pada E8S Pro ini cukup luas. Ini adalah 32 liter karena di sini kalian bisa menyimpan helm. Nih, tuh helm dari Yadia.
Ini helmnya cukup kokoh nih dan fashionable juga. Tuh, keren kan helmnya? Sangat kuat ya, kokoh. Nah, di sini juga kalian bisa lihat banyak space pada bagasi E8s Pro. Nah, saat ini juga saya pengen bahas ke kalian bahwa untuk posisi roda bagian belakang itu memang terdapat dinamo ya. Nah, dinamo ini saya pengen ngasih penjelasan yang spesifik ke kalian bahwa di saat motor kalian bocor, kalian nggak perlu ragu, nggak perlu takut untuk melakukan penambalan ban di tukang tambal ban yang di pinggir-pinggir jalan. Itu nggak jadi masalah karena semua unit dari Yadea menggunakan ban tubles. Nah, kalian pasti ingin melakukan banyak pertanyaan nih, ada pertanyaan di benak kalian. Kalau seandainya bannya nggak bocor, tapi seandainya misalnya robek, nah saya pengen jelasin ke kalian, kalau untuk bagian depan kalian bisa melakukan penggantian ban dimanapun juga, tetapi khusus untuk di bagian belakang yang terdapat dinamonya, kalian hanya bisa melakukan penggantian ban itu di tempat bengkel resmi Yadea. Jadi bengkel Nissan, Kia maupun Indomobil Plaza. Nah, teman-teman, kalian juga pasti bertanya nih, untuk memiliki motor sekeren ini, sefuturistik ini, harus ngeluarin budget berapa sih? Nah, motor ini dibanderol dengan harga 23.900.000. Nah, kalau seandainya dipotong dengan subsidi 7 juta, berarti motor ini kalian bisa dapatkan dengan harga 16.900.000. Ya kan? Jadi 16.900.000 ya benar, 16.900.000. Nah, kalian juga nggak perlu ragu lagi untuk memiliki motor listrik ini, karena sekali lagi bukan hanya subsidi aja yang bisa kalian miliki. Karena khusus di bulan Januari ini 2024 ini ada program yang menarik dari Yadea bahwa kalian bisa mendapatkan motor listrik ini dengan harga 14.900.000 rupiah. Karena ada tambahan 2 juta rupiah lagi yang diberikan secara cuma-cuma oleh Yadea kepada kalian yang berminat untuk memiliki motor listrik Yadea ini. Nah, untuk mekanisme seperti apa untuk kreditnya, kalian cukup dengan mengirimkan KTP dan KK aja ke RAI. Karena dengan KTP KK aja kalian bisa menikmati promo juga nih. Cicilan 700 ribuan selama 35 kali. Hanya dengan ngasih KTP dan KK, kalian bisa dapatkan motor listrik ini secara gratis. Nah, kalian bisa lakukan pembayaran cicilan pertamanya di bulan berikutnya setelah motornya dikirim ke rumah kalian. Cukup menguntungkan kan untuk program-program yang ada pada E8s Pro pada bulan Januari 2024 ini. Jadi cepetan, jangan sampai ketinggalan. Promonya terbatas, ketersediaan unitnya juga terbatas. Kalian pengen warna hitam, putih, biru, ataupun silver, ada di sini di Yadea TV Motif. Nah, teman-teman, sebagai penutup, Ray nggak bosan-bosan pengen ingetin ke kalian bahwa selalu berpikir positif, tetap semangat, dan semoga hari-hari kalian selalu dan semakin menyenangkan.